Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan belajar kitab Fiqh Asmaul Husna dan masih membahas tentang nama Allah Al-Ghalib An-Nasir. Al-Ghalib An-Nasir. Qala mu'allif hafidhallahu ta'ala, fayahtaju al-ibadu liltisari al-adwi adh-dhahir ay yujahidu al-adwa al-batina minan nafsi al-ammarah bis-su' wasyaitan, fama lam yantasiru ala hadzal adwi fala nasra lahum. Maka para hamba, yang seorang hamba untuk bisa mengalahkan musuh yang zahir, maka dia butuh untuk mujahadah, untuk memerangi musuh yang ada di batin, musuh yang tidak tampak, yaitu termasuk an-nafsu, hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan dan mengajak manusia kepada kejelekan, dan juga setan. Untuk bisa mengalahkan musuh yang nyata, musuh yang zahir, masuk orang kafir dan semisal yang tampak, maka dia harus bisa mengalahkan hawa nafsunya, mendudukan hawa nafsunya. Fawalam yantasiru ala hadzal adwi fala nasra lahum. Maka ketika mereka tidak bisa mengalahkan musuh ini, yang termasuk hawa nafsunya dan juga setan, maka fala nasra lahum, maka tidak ada kemenangan baginya. Maka menundukkan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu untuk bisa tunduk dan taat kepada Allah, menundukkan hawa nafsu ini supaya tunduk taat kepada syariat yang dibawa oleh Rasul SAW, ini penting. Ini penting. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi bayanihi liqauli ta'ala waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allaka subhanahu wa ta'ala al-hidayata bil jihad. Fa akmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan wa afradul jihadi jihadun nafs wa jihadul hawa wa jihadul syaitan wa jihadud dunya, faman jahada hadhil arba'ah fillah hadahu Allahu subula ridahu al-musilah ila jannatihi, wa man taraka al-jihada fatahu minal huda bihasabi ma attala minal jihad, wa la yatamakkanu min jihadi aduwihi adh-dhahiri illa man jahada hadhihi al-a'da'a batina, faman nusira 'alaiha nusira 'ala aduwihi wa man nusirat 'alaihi nusiru alaihi aduhu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tidak menjelaskan firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan orang-orang yang bermujahadah
bersungguh-sungguh bermujahadah fina. Jadi untuk mencari jalan Allah. Lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, kata Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik. Terkait dengan ayat ini, beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan hidayah dengan jihad. Jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Ini maksudnya bisa bermakna berjihad, yakni bersungguh-sungguh, dan juga berjihad memerangi, termasuk sini memerangi sesuatu atau berusaha maksimal gitu. Ini Allah mengkaitkan hidayah, petunjuk ini dengan jihad. Maka manusia yang paling sempurna petunjuknya adalah yang paling besar jihadnya. Yang paling besar jihadnya. Semakin besar jihad yang dia lakukan, maka semakin besar petunjuk yang dia dapatkan gitu. Wa afradul jihadi, dan jihad yang paling wajib ada jihadun nafas, yaitu memerangi hawa nafsu, memerangi nafsu. Wa jihadul hawa, memerangi nafsu, yaitu menundukkan diri sendiri. Kemudian jihadul hawa, memerangi hawa nafsu. Wa jihadul syaitan, jihad melawan syaitan. Syaitan senantiasa membisikkan, bisikan-bisikan ke dalam manusia, tidak menuruti dan tunduk kepada syaitan, tapi dia berupaya bagaimana bisa mengalahkan syaitan, berjihad melawan syaitan. Wa jihadud dunya, dan jihad dunia, melawan jihad dunia. Faman jahada hadil arba'ah fillah, barang siapa yang bermujahadah, berjihad di dalam 4 hal ini karena Allah, maka Allah akan menunjukinya jalan-jalan yang diridhoinya, atau jalan-jalan menuju ridhonya yang bisa mengantarkan kepada surganya. Jihadul nafas, jihadul hawa, jihadul syaitan, dan jihadul dunia. Barang siapa yang berjihad jadi dalam 4 hal ini karena Allah gitu, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan keridhoannya yang bisa mengantarkan kepada surganya. Wa man tarakal jihad, barang siapa meninggalkan jihad, fatahu minal huda, maka dia tidak mendapatkan petunjuk, akan hilang darinya petunjuk sebesar jihad yang dia tinggalkan. Wala yatamakkanu min jihadil aduwihi dzahir, dan tidak mungkin, tidak bisa berjihad melawan musuhnya yang tampak, musuh yang zahir, tampak, kecuali orang-orang yang bisa berjihad mengalahkan di dalam mengalahkan musuh ini secara batin. Barang siapa yang menang melawannya, maka dia akan jihad 4 dalam 4 hal tadi dia menang, maka dia akan bisa menang, ditolong, mendapat pertolongan atas musuh-musuhnya, menangkan oleh Allah atas musuhnya yang zahir. Wa man nusirat alaihi nusira ila aduhu, barang siapa yang kalah, tidak bisa mengalahkan dalam melawan dan berjihad dalam 4 hal tersebut, maka ia pun bisa dikalahkan musuhnya. Maka kalau kita lihat memang para sahabat dahulu, ini rata-rata diberi kemenangan di dalam peperangannya. Kita lihat keimanannya para sahabat. Banyak, hampir menguasai dunia, ya kan? Di zaman termasuk Umar bin Khattab dan seterusnya. Jadi ini juga untuk penting dan kita ambil pelajaran di sini. Maka jangan teriak-teriak jihad melawan orang-orang, mungkin orang kafir dan semisalnya, sementara dia sendiri belum bisa menundukkan jihad melawan 4 hal tadi. Hawa nafsunya masih dituruti, belum bisa menundukkan tunduk patuh kepada syariat-syariat Allah,
barangkali masih melakukan kesyirikan-kesyirikan, maksiat-maksiat, ya kan? Dan nafsu, hawa nafsu kan cenderung untuk mengajak kepada yang tidak baik. Ini cenderung untuk mengajak kepada yang tidak baik. Termasuk jihadun nafas. Ibnu Qayyim juga menyebutkan jihadun nafas, ini melawan hawa nafsu, ini jihadun melawan diri, hawa nafsu kita ini ada 4, ya. Ini termasuk jihadun nafas ketika untuk mempelajari ilmu, mempelajari kebenaran, mencari ilmu yang syar'i. Ini butuh jihadun nafas. Berikutnya jihadun nafas untuk bisa mengamalkan ilmu itu. Kita mau ngaji ini, jihadun nafas, ngapain ngaji? Dengan di rumah nonton ini dan itu misalkan. Dan ini terus butuh diperangi. Jadi menuntut ilmu butuh jihadun nafas. Ilmu berdasarkan Quran dan Sunnah, ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i. Kemudian setelah mendapatkan ilmu butuh jihadun nafas untuk mengamalkannya. Tidak sedikit kita barangkali sudah tahu ilmunya tapi belum bisa dipraktekkan. Amalannya belum bisa diamalkan, intinya masih kalah dengan hawa nafsunya. Punya ilmunya banyak tapi prakteknya belum bisa mengamalkan ini. Butuh jihadun nafas untuk mengamalkan itu. Kemudian juga jihadun nafas untuk mengamalkannya, mendakwahkannya yang ketiga, mengajarkannya, mendakwahkannya, menyampaikan kepada yang lainnya. Ini butuh jihadun nafas juga. Berikutnya jihadun nafas untuk bisa sabar. Ya, tadi jihadun nafas untuk jihad melawan dirinya, hawa nafsunya, kemudian syaitan, kemudian jihadud dunya. Wa qala rahimallah, beliau rahimahullah juga mengatakan fa idza dha'ufa al-imanu sara li adwi alaihi minas sabili bihasabi ma naqasa min imanihim fahum ja'alu lahum alaihim sabila bima tarakuhu min ta'atillahi ta'ala fal mu'min azizun alin muayyadun mansurun makfiyun madfu'un anhu bidzati aina kana walau istama alaihi man bi aktoriha idza qama bi haqiqatil imani wa wajibatihi dhahiran wa batina wa qad qala ta'ala lil mu'minin fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yadirakum a'malakum fa hadha dhaman innama huwa bi imanihim wa a'malihim allati hiya jundun min junudillahi yahfaduhum biha wala yufriduha anhum wa yaqtadi'uha anhum fayubdiluha alaihim kama yadilul kafirina wal munafiqina a'malahum idza kanat li ghairihi wa lam takun muwafiqatan li amrih. Beliau rahimahullah mengatakan apabila keimanan itu lemah, apabila imannya lemah, maka musuh mereka akan bisa menguasai mereka, akan bisa memiliki jalan untuk bisa menundukkan mereka sebesar keimanan mereka yang berkurang. Jadi kalau iman manusia itu berkurang, dan kurangnya iman dengan apa? Maksiat. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan maksiat. Kalau orang itu menjaga ketaatannya itu Masya Allah, ketaatannya sangat besar kepada Allah, maka imannya akan kuat. Namun ketika maksiatnya yang besar, banyak maksiat dilakukan, imannya akan turun. Maka ketika iman itu turun, iman yang lemah, maka musuh-musuh mereka akan bisa menguasai mereka sebesar keimanan mereka yang turun. Semakin besar keimanan turunnya iman, maka semakin lemah gitu. Semakin dikuasai oleh musuh. Fahum ja'alu lahum alaihim sabila, maka mereka telah menjadikan untuk mereka
sabil, atas mereka jalan, musuh-musuhnya diberi jalan untuk bisa menguasai mereka dengan apa yang mereka tinggalkan dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi semakin besar ketaatan yang ditinggalkan oleh seorang, kan seorang muslim, semakin besar ketaatan yang ditinggalkan, berarti semakin enggak taat kepada Allah, maka semakin besar yakni kekuasaan musuh untuk bisa menguasainya. Ini kalau kita kaitkan memang ya sangat masuk akal sekali dan sesuai, karena Allah itu yang hakikat yang memberikan kemenangan itu kan Allah. Maka ini kan nama Allah An-Nasir, Allah yang maha memberikan pertolongan. Al-Ghalib, Allah itu yang maha kuasa. Ketika orang itu ditolong oleh Allah, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Namun ketika orang itu berlaku maksiat kepada Allah, bagaimana dia? Maka Allah akan membiarkan, dan bagaimana dia akan mendapat kemenangan. Begitu. Kayak ini menjaga ketaatan, ini kekuatan yang sangat besar. Fal mu'min azizun alim, maka seorang mukmin yang benar, seorang mukmin, orang yang beriman itu azizun, mulia. Alim itu tinggi kedudukannya, seorang mukmin, orang yang beriman. Dan sementara keimanan itu naik turun, maka ini ya berarti ini menjadi motivasi juga bagi kita masing-masing untuk melihat keimanan kita. Maka seorang mukmin itu azizun, mulia, alim, tinggi orang mukmin itu. Muayyadun mansur, muayyad ini mendapat pertolongan dan bantuan dari Allah. Mansur ditolong, makfiyun akan dicukupi, ya kan? Dan dibela, mendapat pembelaan. Bidzat aina kana, kalau oleh Allah dimanapun ia berada. Walau istama alaihi man bi aktoriha, idza qama bi haqiqatil iman wa wajibatihi zahiran wa batinan. Tapi kapan itu? Jika dia itu melaksanakan hakikat keimanannya dan kewajiban-kewajiban sebagai orang yang beriman, kewajiban-kewajiban konsekuensi keimanan itu dia jalankan, dia laksanakan dohiron wa batinan, secara dohir dan batin. Jadi bukan munafik, lisannya ngomong beriman, batinnya tidak, tapi ini betul-betul dia tunaikan, yakni keimanannya, dia wujudkan keimanannya, ya berupa ketaatan, bahkan amal-amal soleh. Dia betul-betul taat kepada Allah, mintanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Dia jaga kewajiban-kewajibannya, tuntutan dan keimanan dia jaga, dia kerjakan zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin. Karena kembali lagi, banyak kalau kita perhatikan contohnya di dalam Nabi, ya perang Badar dan perang-perang yang lainnya, ini Allah Ta'ala yang memberikan kemenangan. Jumlahnya sedikit, musuhnya banyak. Allah Maha Kuasa, Allah memiliki tentara-tentara yang tidak dilihat, yakni apa? Para malaikat. Ini sangat mudah bagi Allah, kan semua itu makhluk Allah, ya kan? Kalau Allah tidak membinasakan dengan caranya sangat mudah, dan ini sejarah banyak menunjukkan itu. Termasuk ya kisah-kisah yang disebut dalam Al-Quran juga banyak itu. Ini hendaknya menjadikan kita pelajaran. Jadi keimanan ini sangat penting, yang besar peranannya, ketaatan kepada Allah sangat besar peranannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qala ta'ala lil mu'minin, di dalam surat Muhammad ayat 35, Allah berfirman pada orang-orang mukmin. Coba dibaca di ayat itu, fala tahinu. Coba dibaca terjemahan itu, fala tahinu wa tad'u ila salmi. Maka janganlah, Muhammad, surat Muhammad 35. Ketemu? Nah,
Lihat ketemu ya. Muhammad 356. Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, perhatikan. Wahana yahinu ini lemah. Fala tahinu. Ini fala tahinu, dan janganlah kalian lemah. Janganlah kalian lemah. Wa tad'u ila salmi, dan mengajak damai. Jangan kamu lemah dan mengajak damai. Wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Maka kamulah yang lebih unggul. Kamulah yang lebih unggul. Atau ini halnya wa antumul a'launa, pada kalian itu lebih unggul. Lebih unggul. Dan Allah pun bersama kalian. Maka jangan kamu lemah dan mengajak damai gitu. Kamulah yang lebih unggul dan Allah itu bersama kalian. Walayyatirakum a'malakum. Dan Dia, ini Allah, tidak akan mengurangi segala amal kalian. Tidak akan mengurangi segala amal kalian. Maka jaminan ini sesungguhnya karena sebab keimanan mereka. Innama huwa bi imanihim wa a'malihim allati hiya jundun min junudillah. Sebenarnya itu adalah keimanan mereka dan amal mereka, allati hiya jundun, yang merupakan jundun, tentara di antara tentara Allah yang akan menjaga mereka dengannya. Jadi ini tidak akan lepas dari mereka, dia akan terpotong dari mereka. Fayubdilaha alaihim, sebagaimana ia telah mengurangi amalan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Idza kana ti ghairihi wa lam takun muwafaqatan li amri, apabila dia tidak sesuai dengan perintahnya. Intinya di sini menunjukkan keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Dan ini konsekuensi orang-orang yang beriman, ini akan menyebabkan orang itu memiliki kekuatan. Karena Allah yang Maha Kuat. Allah yang Maha memberikan pertolongan. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan Allah gitu. Semakin orang itu maksiat kepada Allah, menentang Allah, bagaimanapun kuatnya mesti akan lemah gitu. Mesti akan lemah. Maka di sini ketika kita memahami nama Allah An-Nasir, Allah Maha memberikan pertolongan. Al-Ghalib, Allah Maha mengalahkan. Maka menjadikan kita semakin bertawakal kepada Allah. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Apalagi di saat-saat genting, di saat-saat kita itu posisi sulit, maka berharap hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dibarengi dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan. Hadza wa nas'alullah al-karima ay yusliha ahwalal muslimin wa ayyakiyahum syarra a'daihim wa ayyafadu 'alal muslimin amnahum wa imanahum wa ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila wa yu'izza dinahu wa yu'li kalimatahu wa yansuruna 'alal qaumil kafirin wallahu azza wa jalla hafidun liman laja ilaihi wa kafin balik tasma bihi wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Terakhir Malik menyebutkan dan berdoa bahwa ini
Dan inilah yang disampaikan, kita mohon kepada Allah yang Maha Mulia agar ayyusliha ahwal muslimin, agar memperbaiki, menjadikan baik keadaan orang-orang muslim. Kiranya Allah semoga berkenan untuk menjaga mereka dari kejahatan musuh-musuhnya, untuk menjaga dan seorang orang muslim, jadi apa, keamanannya dan keimanannya, dan juga untuk melindungi, yakni melindungi mereka dari kejahatan orang-orang kafir. Dan Allah itu asyadu ba'sa wa asyadu tankila, lebih dahsyat Allah itu hukumannya. Dan semoga Allah ini apa, berkenan untuk yu'izza dinahu wa yu'li kalimatahu, akan memuliakan ini apa, agamanya, dan meninggikan kalimatnya, kalimatullah, kalimat tauhid, dan untuk menolong kita semuanya, kalau berkenan menolong kita semuanya, alal qaumil kafirin, itu atas orang-orang kafir. Dan Allah Azza wa Jalla ini akan menjaga orang-orang yang berlujuk, bersandar sepenuhnya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berlindung kepada Allah, dan akan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir, Allah ada sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi ketika kita memahami, menghayati nama-nama Allah, di antara nama-nama Allah Al-Husna, ini akan memberikan dampak yang positif, dampak yang baik, dan harus memberikan dampak yang baik. Termasuk tadi memberikan kita, jadikan kita semakin tadi minta tolong hanya kepada Allah, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang benar-benar taat kepadanya dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah nama Allah Al-Aziz Al-Jabbar. Al-Aziz ini bisa diartikan juga yang Maha Mulia. Ini lagi Al-Jabbar. Qala, sesungguhnya dua nama ini telah disebutkan secara bersamaan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasr ayat 23, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Surah Al-Hasr ayat 23. Walam yarid ismul jabbar fil Qur'ani illa fi hadil ayat. Dan tidak ada nama Al-Jabbar di dalam Quran kecuali di dalam ayat ini. Al-Jabbar. Dan Al-Jabbar ini nama Allah. Nama Allah. Adapun Al-Aziz, faqad warada fil Quran ma yaqrubu min mi'ati marrah. Adapun Al-Aziz, maka ini ada disebutkan dalam Al-Quran ini hampir sekitar 100 kali. Ma yaqrubu min mi'ata marrah. Wal azizu ay alladhi lahu jami'u ma'anil izzah. Al-Aziz yaitu zat yang memiliki seluruh makna-makna izzah, kemuliaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman, innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya izzah, kemuliaan itu milik Allah seluruhnya. Ay alladhi lahu al-izzatu bi jami'i ma'aniha. Jadi zat yang memiliki al-izzah, kemuliaan dengan seluruh maknanya. Wa hiya tarji'u ila salasati ma'anin kulluha sabitatun lillahi azza wa jalla. Dan semua itu, dan ia akan kembali, rujuknya kembali kepada 3 makna. Seluruhnya itu yaitu milik Allah azza wa jalla ala tamami wal kamal, secara sempurna. Makna yang pertama izzah, yaitu izzatul quwwah. Al-Aziz, Allah memiliki kemuliaan
yakni apa? Kejayaan, kemuliaan. Dengan makna-maknanya. Yang pertama adalah izzatul quwwah. Yaitu kemuliaan, yakni kekuatan. Wa hiya wasfuhu al-azimu alladzi la tunsabu ilaihi quwwatul makhluqat wa in azumat. Izza quwwah, ini kekuatan. Ia merupakan sifat Allah yang agung, yang tidaklah dinisbahkan kepadanya kekuatan makhluk. Wa in azumat, walaupun itu besar. Qala Allah Ta'ala innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu dialah Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh, yang sangat besar. Wa qala ta'ala awalam yarau anna Allaha alladzi khalaqakum huwa asaddu minhum quwwah. Awalam yarau, tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka itu dialah yang lebih besar atau yang paling besar daripada mereka kekuatannya. Walaupun makhluk ini hebat, sangat besar kekuatannya, Allah yang menciptakan mereka itu lebih dahsyat dan lebih besar kekuatannya. Allah yang menciptakan mereka. Wa qala ta'ala walau yaral ladina dzalamu id yarawna al-adzaba anal quwwata lillahi jami'a. Dan kalaulah seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui atau melihat id yarawna al-adzab, tatkala mereka melihat azab, annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu hakikatnya sebenarnya itu milik Allah seluruhnya. Wa qala ta'ala innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu maha kuat, sangat keras siksanya. Syadidul iqab. Wa qala ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu benar-benar laqawiyyun aziz, maha kuat lagi maha perkasa. Lagi maha perkasa, lagi maha mulia. Jadi ini izzah yang pertama ini berarti Allah maha kuat, izzatul quwwah. Yang kedua makna sani izzatul imtina', fa innahul ghaniyyu bi dzatihi fala yahtaju ila ahadin la yablughu al-ibadu darrahu wa fayadurrunahu wa la naf'uhu fayanfa'unahu bal huwa darru an-nafi'u al-mu'ti al-mani' al-munazzahun subhanahu wa ta'ala an mughalabati ahadin. Munazzahun subhanahu an mughalabati ahadin wa an ayaqdiru alaihi wa an jami'i ma la yaliku bi azamatihi wa jalalihi minal uyubi wa naqais wa an kulli ma yunafi kamalahu wa itikhadil andadi wa syuraka. Qala Allah Ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala wa lahu mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wa qala ta'ala kul aruni alladhina alhaqtum bihi suraka kalla bal huwallahul azizul hakim. Yaitu izzatul imtina'. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu al-ghaniyyu bi dzatihi, maha kaya dengan zatnya. Maha kaya maksudnya Allah tidak butuh kepada siapapun. Allah enggak butuh kepada seorang pun. Maka semua para hamba tidak akan bisa untuk mendatangkan madarat kepadanya. Demikian juga wala naf'ahu fayanfa'unahu, tidak pula mereka bisa memberikan manfaat kepada Allah. Allah itu maha kaya dan tidak butuh kepada selain Allah, kepada makhluk. Karena semua selain makhluk itu, selain Allah itu makhluk. Bal huwa dzarru al-nafi', bahkan dialah yang bisa mendatangkan madarat dan juga bisa
mendatangkan manfaat, hanya Allah. Al-Mu'ti Al-Mani, Allah lah yang maha memberi dan maha menghalangi gitu maksud, tidak memberi. Maka ada doa Allahumma la mani'a lima a'taita, ya kan? Wala mu'tiya lima mana'ta. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan. Walaupun semua orang menghalangi kita agar supaya kita enggak mendapatkan apa-apa, kalau Allah menghendaki memberikan tidak akan ada yang bisa menghalangi. La mani'a lima a'taita, ya Allah tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang bisa memberi kepada memberikan apa yang tidak Engkau berikan. Lima mana'ta. Ini di antaranya izah Allah Ta'ala. Jadi Allah disucikan, Allah disucikan dari mughalabati ahadin. Tidak ada yang mengalahkan Allah. Tidak ada yang mengasihi Allah itu maha segala-galanya, maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian juga disucikan dari semua perkara, semua hal yang tidak layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa aib dan kekurangan. Allah disucikan dari semua itu, dan juga disucikan dari semua hal yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk disucikan dari mengambil sekutu-sekutu. Allah enggak punya sekutu, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhan Rabb al-Izzah, zat yang memiliki al-Izzah dari apa yang mereka sifatkan. Wa salamun al mursalin, maka keselamatan, kesejahteraan bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, walahul matsalul a'la fis samawati wal ardh. Bagi Allah itu sifat-sifat yang agung, yang tinggi di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala berfirman juga, qul aruniyal ladina alhaqtum bihi syuraka kalla bal huwallahul azizul hakim. Ya, katakanlah, tampak perlihatkan kepadaku, yaitu alladzina alhaqtum bi syuraka kalla bal huwallahul azizul hakim. Kali-kali tidak, bahkan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang ketiga makna as-salis, amanah salis dari izzah, yaitu izzatul qahr wal ghalabah li jamil kainat. Izzah yaitu untuk mengalahkan dan menguasai dan mengalahkan semua al-kainat yang ada di jagat raya. Fahiya kulluha maghhuratun lillahi khadi'atun li azamatihi munqadatun li iradatihi. Bahwasanya semua yang ada di jagat raya ini, semuanya, semua makhluk semuanya ini, yaitu dikuasai oleh Allah Ta'ala, tunduk patuh kepada keagungan Allah, mengikuti, mematuhi keinginan Allah. Wadawasi jamil makhlukat biyadihi, ubun-ubun semua makhluk, dengan seluruh makhluk itu di tangan Allah. La yatakharraqu minha mutakharrikun, tidak ada yang bisa bergerak darinya. Wala yatasarrafu mutasarrifun ila bi hauli wa quwwatihi wa idnihi. Maka tidak akan ada yang bisa bergerak, tidak akan bisa melakukan sesuatu, melakukan sesuatu kecuali dengan daya dan kekuatan Allah dan juga dengan izin Allah. Jadi ubun-ubun semua makhluk itu di tangan Allah. Bayangkan, kalau ubun-ubun semua makhluk di tangan Allah, ketika Allah menghendaki untuk dibinasakan, Allah ingin membinasakan, binasalah. Ya, realita demikian dan banyak. Ini apa? Realita di jagat raya semacam itu. Sehebat apapun makhluk nih ya, kayak Fir'aun misalkan, sehebat sekejam itu, kalau Allah menghendaki, pas menghendaki binasa, dibinasakan, tenggelamkan ke lautan dengan mudahnya. Datang mengejar Musa sampai tengah laut, ditenggelamkan. Ini sangat mudah.
Fa masyaallah kana, apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Wala haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Katakanlah, ya Allah, Malikal Mulki, yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka, engkau berikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau angkat, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki, ya Allah. Biyadikal khair, di tanganmu lah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam kepada siang dan siang kepada malam. Kau keluarkan yang hidup dari yang mati, kau keluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, bi ghairi hisab, dengan tanpa batas. Maka di antara dampak atau buah keimanan kepada nama ini adalah ayyakuna dzullul abdillahi wahdah. Ini hendaknya tunduk patuhnya seorang hamba hanya kepada Allah semata. Hinanya hamba, menghinakan dirinya hamba, hamba itu menghinakan diri, merendahkan diri hanya kepada Allah semata. La yaltaji'u ila ilaihi, tidaklah dia bersandar kecuali hanya kepada Allah. Wala yahtami ila bihima, tidaklah dia berlindung kecuali di bawah dengan perlindungan Allah. Wala yaludu ila bijanabihi, wala yatlubu izzah illa minhu, dan tidak meminta kemuliaan, kekuatan kecuali dari Allah. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menginginkan al-izzah, keperkasaan, kemuliaan, maka sesungguhnya milik Allah lah al-izzah jami'ah. Milik Allah lah kemuliaan, kekuasaan, kemuliaan, keperkasaan, semua itu milik Allah. Maka wa kullama kana al-'abdu a'zama tahqiqan lidzalika kana nailuhu lil izzah amkan. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Maka setiap kali seorang hamba ini dia itu lebih besar, yaitu apa? Perwujudannya, pengamalannya untuk itu, maka bagiannya untuk itu, untuk mendapatkan izzah ini semakin besar. Walillahil izzatu wali rasuli walil mu'minin, yaitu milik Allah lah al-izzah, kemuliaan, dan juga milik rasulnya, dan juga milik orang-orang mukmin. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini sekali lagi ini memberikan dampak, sekali lagi keimanan, memperkuat keimanan kita kepada Allah, dan semakin iltija kita kepada Allah, bersandar kita kepada Allah, semakin besar usaha kita untuk mentaati Allah, untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Qul qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.